Itu Imam Ja'far Shadiq berkata, "Lisaimi farhatani, farhatun 'inda iftharihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa. Apa dua kegembiraan itu? Farhatun 'inda ifthari, satu kebahagiaan ketika iftar. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya. Nah, ungkapan farhatun 'inda iftar, berbahagia, bergembira ketika iftar, ini ada dua makna. Dan farhatun 'inda liqa'i rabbi juga punya dua makna. Makna pertama, farhatun 'inda iftar, yaitu buat kita ini. Kita senang materi, kita cinta makanan, kita cinta minuman, kita puasa, kita sudah menyediakan makanan yang bermacam-macam. Ketika iftar kita bergembira, kita bahagia. Perut kita isi dengan macam-macam makanan yang sudah dihidangkan. Itu farhatun 'inda iftar, bergembira ketika berbuka, itu buat kita. Tingkatan puasa kita yang awam. Jadi farhatun 'inda iftarihi bisa kita capai kalau itu pun ibadahnya, puasanya benar. Ketika benar bisa mencapai derajat yang pertama. Kalau menikah terus sampai ketika para Eropa akan mencapai liqa Allah ketika inda iftar, ya. Ketika mendapat surga, liqa Allah. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan juga bergembira ketika liqa Allah. Ya. Ketika liqa Allah di sini menurut pandangan yang pertama yaitu buat kita, yaitu ketika kita meninggal dunia. Kita puasa kita diterima, kita melihat ganjaran di surga. Setelah kita wafat, kita melihat dari hakikat amal ibadah puasa kita. Itu mana farhatun inda liqa'i rabbih. Tapi menurut orang kedua atau lebih tinggi lagi, itu punya makna yang tadi, masalah surga ma'nawiyah. Seperti itu, yaitu betul-betul makna liqa Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan masalah makna al-muttaqin. Kita tambahkan sedikit, ya. Ada sebuah riwayat yang cukup mendalam. Secara singkat, Imam Qadim berkata terkait masalah puasa di sini, masih ada hubungan dengan masalah wa an ajzi bihi, inna abdanakum laysa laha thamanun illa al-jannah fala tabi'uha bighairiha. Sesungguhnya badan-badan kalian itu tidak ada harga yang lebih layak untuk diganjar selain surga. Di badan kita yang kita buat puasa ini, kita berlapar, kita menjaga mata, menjaga telinga, jaga hidung, jaga tangkal kita yang haram semuanya, itu ganjarannya surga. Itu badan kita. Puasa badan, puasa anggota badan. Bukan perut saja, tapi juga tangan berpuasa, mata berpuasa, telinga berpuasa, lisan apalagi berpuasa, semua berpuasa, maka ada ganjaran adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tabi'uha bighairiha, jangan dijual anggota badan tersebut selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Marhum Muhaqqqiq mengatakan bahwa terkait masalah di sini, ja'alahu alaihi salam al-jannata thamanal badan, bahwa Allah menjadikan surga sebagai harga badan. Isyaratun illa anna thamana jawharin nafsil mujarradi huwa Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hal ini mengisyaratkan bahwa kalau badan itu ketika beribadah puasa, ya balasannya surga, maka jauharun nafsul mujarradah, yaitu ruh kita, ganjarannya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir berasal kalau tadi itu yang farhatun inda liqa'i rabbi. Ini yang kedua. Di balik mana hadis kata beliau itu Al-Marhum Muhaqqqiq ad-Damut. Faka'annahu alaihi salam qala, seakan-akan beliau Imam Qadim berkata begini menurut redaksi dari Al-Marhum Muhaqqqiq ad-Damut. Apa kata beliau? Ama inna abdanakum samanuha al-jannah fala tabi'uha. Ketahuilah bahwa badan-badan kalian itu dipakai buat sholat, buat berpuasa, lapar-lapar, menghindari yang haram, tidak memandang yang haram, tidak menggibah, tidak bicara yang haram, ya, telinganya, matanya, lisannya semua menghindari yang haram, dijaga badannya, maka dapat balasan surga. Itu surga badan, surga materi, karena badan yang telah letih dan lelah. Fala tabi'uha, jangan digunakan untuk yang lain, yang haram. Wa amma nufusakum al-mujarrada wa ruhakum al-qudisiyah fa innama thamanuha huwa Allah Subhanahu wa ta'ala wal fana al mutlaq fihi
wa fi musyahadati nuri wajhil karim fala tabi'uha bighairihi. Ini makna hadis menurut Mirdamat. Adapun kata beliau, jiwa-jiwa kalian, ruh-ruh kalian yang suci itu, maka ganjarannya, harganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan surga lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Apalagi wal fana al mutlaq fihi, dan fana mutlak di dalam Allah Subhanahu wa taala. Wa fi musyahadati nuri wajhi, dan dalam penyaksian nur wajah al-karim, wajah Allah al-karim, fala tabiuha bighairi, maka jangan kau menjual kepada selainnya. Ini tentu nikmat yang kedua yang jauh lebih tinggi yang dicapai oleh para urafa, para ma'asumin, para nabi, para rasul. Kita hanya berusaha untuk sedikit mengetahui saja. Kita tidak akan sampai ke sini, kita masih jauh. Kita hanya mencapai surga duniawi atau surga materi atau surga badan ini. Ya, kita bisa mencapai betapa puasa itu dari ungkapan wa ana ajzi bihi tidak terbatas sampai pada batasan Allah yang mengajarnya, yaitu dengan liqa Allah. Jadi ungkapan wa ana ajibihi terkait dengan masalah liqa Allah. Ya, itu saking dalam masalah puasa. Beliau melanjutkan, fa inna batina shaumi yadhhar bi surati liqa'illah wa la tuftaradu lil insani himmatun ala min liqa'illah. Bahwa tadi saya singgung bahwa puasa itu ada lahiriah, ada batinnya, ada zahir, ada batin. Ya. Zahir puasa dengan takwa itulah balasannya, ya surga materi. Sesungguhnya batinnya puasa itu akan nampak dalam bentuk liqa Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin bisa diasumsikan manusia itu memiliki himmah yang lebih tinggi dibanding selain pada liqa Allah. Artinya bahwa orang-orang yang tinggi imannya, tinggi takwanya, para urafa, himmah mereka adalah liqa Allah, bukan lagi surga. Kalau kita itu dengan ibadah kita, puasa kita, sholat kita ada surga, harus sudah mentok ya selamanya. Tapi mereka punya himmah, punya tekad yang kuat, ya, punya hasrat dan tekad lebih tinggi lagi, bukan surga. Itu adalah liqa Allah. Surga di bawah liqa Allah, begitu. Karena kalau sekedar surga, ya berarti surga itu kan juga makhluk Allah. Nanti surga pun ya lebih rendah dibanding para imam ma'sum. Kalau ditanya lebih mulia mana antara surga dengan imam ma'sum, itu ada bahasan tersendiri. Nah, mereka itu mencapai derajat yang lebih tinggi. Sehingga surganya para imam ma'sum itu bukan surga yang kita masuki, tapi surga yang liqa Allah. Itu juga tidak berarti bahwa mereka tidak masuk ke surga kita. Itu ada bahasan yang lebih dalam tentang masalah bahwa nanti ada hubungan ya antara bahwa orang-orang para urufa dan para ma'sumin yang masuk dalam surga liqa Allah, mereka bisa turun ke bawah. Tapi yang kita tidak mungkin sampai ke derajat yang lebih tinggi. Itu ada bahasan tersendiri. Ya. Kata beliau, li'annal insana mawjudun abadiyun la yafna abadan. Karena manusia itu adalah mawjud, makhluk yang ada, telah diciptakan, diadakan abadi. La yufna atau la yafta abadan. Manusia tidak akan sirna selama-lamanya. Itu ruhnya tentunya. Karena sisi badan ini yang materi akan hancur, sirna, dimakan rayap atau habis. Sehingga kiamat itu adalah kehancuran materi seluruhnya. Tapi ruh itu, ya jiwa itu abadi selama-lamanya. Imam Jafar mengatakan, innama khuliqtum lil abad. Kalian diciptakan untuk abadi selama-lamanya, tidak akan sirna. Itu ruh kita, bukan badan kita. Bal yantaqilu fi nihayatil matab min alamin ila akhar. Bahkan pada akhirnya juga manusia itu ruhnya berpindah-pindah. Sehingga pindah terakhir dari alam ke alam sampai ke alam yang terakhir, atau alam akhirat. Dari alam ruh, alam arwah, alam dar, ke alam perut ibu, ke alam dunia, alam barzah sampai ke alam akhirat setelah kiamat. Fa in haja ala batini sami fa huwa fi mahdhul haqqi ala dawam. Ketika seseorang dia telah mencapai batinnya puasa, bukan lagi zahirnya puasa, maka dia berada pada di haribaan hak Allah terus menerus selama-lamanya. Min duna yusibahu sa'mun wa dhajrun min hadzal hudur daim. Tidak ada kebosanan, ya, tidak ada kebisingan dengan kehadiran tersebut selama-lamanya. Fa inna ritabata fil jannati ghair makhrunatin bil milal bal wala yujadu milalun wala kalul fiha. Ini tentang surga tidak ada kebosanan dan seterusnya. Ya. Saun kana tajadu zahiriyah, baik surga zahir, jannatun tajri min tahtil anhar, awil jannatul ma'nawiyah, atau surga ma'nawiyah yang tadi yang itu fi maq'adi sadiqin. Jadi singkat kata bahwa surga itu secara global ya ada dua bagian. Ada jannah zahiriyah, ada jannah ma'nawiyah menurut muhaqqiq Mirdamat.
Jannah zahiriyah ya untuk kita ini yang masih awam puasanya. Kalau itu kalau diterima dari hasil takwa kita, yaitu mendapatkan surga, ada buah-buahan, ada taman dan seterusnya. Tapi jannah ma'nawiyah yulika Allah untuk para urafah dan para ma'asum dan Nabi insyaallah. Itu dari saya tentang makna wa ajibihi yang saya pahami dari kitab Hikmatul Ibadat ini. Ya, bisa antum kaji lebih dalam tentang kajian hikmah puasa dan rahasianya lebih dalam kitab ini. Tentu ini sebagai kajian yang sederhana dari saya. Mudah-mudahan puasa kita paling tidak bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan, walaupun ketakwa lahiriah. Itu la'allakum tattaqun. Karena Allah mengatakan la'alla barangkali bisa jadi. Berarti belum tentu sampai kepada takwa. Karena banyak puasa yang hanya menahan lapar, haus tapi tidak ada pahalanya. Bisa juga hangus. Tapi mudah-mudahan Allah tahu kita bisa capai walaupun dalam derajat yang rendah insyaallah. Saya mohon doanya juga, mohon maafnya terbanyak kekurangan sekalian dan saya akhiri wala afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.